Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk bernasihat di hari ke-15 ini. Tema nasihat kita hari ini adalah menjaga lisan di bulan mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu tidak hanya melatih perut untuk menahan lapar dan dahaga, sebagaimana yang sudah kita ulangi berapa kali, tetapi juga mendidik manusia untuk mentertibkan lisan kita agar lebih bermartabat dan lebih berintegritas. Dalam banyak ajaran keagamaan, lisan dipandang sebagai salah satu anggota tubuh yang paling mudah menjerumuskan manusia kepada dosa. Tangan mungkin terbatas oleh jarak dan kesempatan, tetapi kata-kata dapat melukai siapa saja bahkan tanpa niat yang disadari. Karena itu Ramadan dihadirkan ini bukan hanya sekedar sebagai bulan menahan makan dan menahan minum, tetapi juga sebagai ruang pendidikan moral bagi kata-kata yang keluar dari mulut manusia seperti kita ini. Hari ini mungkin mulut bisa berhenti berbicara, tapi mulut yang dilampiaskan dengan hati lewat ketikan itu lebih besar juga mudaratnya. Setidaknya itu bisa melukai hati perasaan orang. Kita melihat bahwa di dalam agama Islam, lisan sering digambarkan sebagai cermin paling jujur dari keadaan hati kita. Hati yang bersih akan memancarkan ucapan yang lembut dan menenangkan, sedangkan hati yang keruh seringkali melahirkan kata-kata kasar, sinis, dan penuh prasangka. Al-Imam Al-Ghazali di dalam pembahasan beberapa macam kitabnya itu terdapat istilah afatul lisan, bahaya-bahaya lisan, menjelaskan bahwa sebagian besar kerusakan hubungan sosial manusia itu berawal dari ucapan yang tidak terkendali, seperti ghibah, namimah, dusta, ejekan, bulian, hingga perdebatan yang tidak bermanfaat. Ramadan hadir untuk mengingatkan bahwa ibadah puasa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dia berbicara tentang etis dan sosial. Bagaimana menahan lapar sebagai latihan biologis, tetapi menahan kata-kata yang tidak perlu ada latihannya. Bahwa sesungguhnya kata-kata itu tidak perlu adalah latihan spiritual yang jauh lebih berat. Banyak orang mampu menahan makan sepanjang hari, namun tidak mampu menahan komentar, menyindir, atau keluhan yang keluar dari lisannya. Rasul pernah mengingatkan dalam satu hadisnya yang sangat tegas, barang siapa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak akan membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat hadis ini, kita memberikan pandangan dalam beberapa hal bahwa nilai puasa tidak ditentukan oleh rasa lapar semata, tetapi oleh kualitas akhlak yang menyertai di dalam diri kita. Secara teologis, hadis ini menunjukkan bahwa puasa memiliki dimensi tazkiyatun nafas, pembersihan hati, proses pensucian jiwa. Jika puasa tidak menghasilkan perubahan perilaku, maka ia akan kehilangan substansi dari pendidikannya. Maka kita lihat juga ketika lisan ini terjaga, kita lihat dari sisi psikologis moral bahwa menjaga lisan sebenarnya merupakan bentuk pengendalian diri dari seorang, yaitu self regulation, kemampuan untuk tidak merespons secara impulsif ketika marah, tidak membalas ejekan ketika diejek, atau mampu memilih diam ketika perdebatan memanas, menunjukkan sebuah kedewasaan emosional seseorang. Ramadan dengan ritme ibadahnya yang intens itu bisa membantu manusia memperkuat kontrol diri tersebut dengan baik, termasuk mengontrol lisan kita.
Menariknya, dalam kajian komunikasi modern katanya adalah kata-kata juga memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk relasi sosial. Ucapan yang buruk dapat merusak kepercayaan, memecah persahabatan, bahkan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sebaliknya, lisan yang terjaga dapat menjadi sarana memperkuat empati, menumbuhkan persaudaraan, dan membangun kediaman dalam komunitas dan organisasi. Bahkan di dalam dunia kerja. Disinilah kita memahami bahwa menjaga lisan adalah bentuk kemenangan yang sangat luar biasa, yang sangat suci dan sangat sunyi di dalam kehidupan kita. Tidak ada tepuk tangan ketika seorang memilih diam dalam perdebatan. Tidak ada pujian ketika seorang menahan diri di menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan kecil yang tidak terlihat itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sering mengingatkan bahwa diam yang bernyata adalah diam yang lahir dari kesadaran diri kita, bukan dari ketidakpedulian kita. Diam karena ingin menjaga hati orang lain, diam karena khawatir kata-kata kita melukai orang, atau diam karena ingin mengganti ucapan dengan doa. Semua itu adalah bentuk ibadah yang sering kali tidak mampu kita sadari. Ramadan mengajarkan bahwa kata-kata yang baik adalah sedekah, sebuah ucapan yang menenangkan hati orang lain, sebuah doa yang tulus, atau sebuah nasihat yang lembut dapat menjadi amal yang pahalanya terus mengalir. Karena itu, menjaga lisan bukan berarti membungkam diri kita sepenuhnya, tapi mengganti kata-kata yang tidak bermanfaat dengan ucapan yang membawa kepada kebaikan. Dari lisan yang bersih, lahirlah ketenangan batin. Dia menenangkan hati kita sendiri, sekaligus mententeramkan orang lain. Kita mampu menjaga lisan kita. Artinya kita mampu membatasi diri kita untuk menyakiti orang lain. Hubungan keluarga menjadi hangat, persahabatan menjadi lebih kuat, dan suasana Ramadan terasa lebih penuh keberkahan. Apabila Ramadan berhasil mendidik lisan kita, maka sungguhnya ia telah menanamkan perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan. Sebab orang yang mampu menjaga kata-katanya sedang melangkah menuju hati yang lebih bersih dan iman yang lebih matang. Dan Ramadan adalah sarana untuk mendidik lisan kita, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih terarah, untuk menjadi lebih terformat dengan baik, untuk menjadi lisan yang mampu menenangkan, bukan lisan yang mampu menggaduhkan. Karena puasa itu bukan sekedar tentang menahan lapar hingga matahari terbenam. Dia adalah latihan untuk menyelaraskan hati, lisan, perbuatan. Nah, ketiganya berjalan seiring dalam kebaikan. Disitulah puasa kita menemukan makna yang paling terdalam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjaga diri kita dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan di hari ke-15 ini yang bisa menjadi introspeksi untuk diri kita, bahwa lisan kita walaupun tidak bertulang itu sangat membahayakan apabila tidak mampu dikontrol oleh diri kita, apabila tidak mampu dikontrol oleh hati kita, apabila tidak mampu dijalankan dengan logika yang baik. Maka momentum Ramadan ini, mari kita memperbaikinya. Kita menjaga lisan kita supaya apa yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mampu menjadi penenang buat orang lain, menjadi penentu bagi kebahagiaan orang lain. Bahkan ketika kita mampu menjaga lisan kita, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi fresh, hati kita menjadi hati yang tetap dalam ridho ilahi di dalam perjalanannya, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan di hari ke-15 ini. Mari kita berdoa bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'inna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.